Halo, apa kabar saat Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun di Boyolali menyebabkan sopir pikap terlempar keluar dari kabin kemudi. Sopir terjepit di kabin depan saat truk yang dikendarai tabrak pohon dan terguling. Banjirop yang mengepung jalur Pantura tidak menghalangi pernikahan sepasang pengantin di Demak. Ini akibatnya jika tak konsentrasi saat berkendara. Sebuah minibus menabrak mobil pickup di depannya hingga membuat kecelakaan beruntun di Boyolali. Pengemudi pickup pun terlempar keluar dari kabin kemudi. Detik-detik kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Nasional Semarang Solo Boyolali terekam jelas di kamera pengawas SPBU. Sebuah mobil pickup yang akan masuk ke area SPBU tiba-tiba ditabrak oleh sebuah minibus dari belakang. Mobil naas itu terdorong dan langsung tertabrak truk tangki dari arah berlawanan. Tak hanya itu, mobil pickup naas itu terpelanting kembali ke lajur kiri dan kemudian tertabrak bus antar kota yang berada di belakangnya. Kerasnya benturan membuat pengemudi mobil pickup terlempar hingga keluar dari kabin dan jatuh tepat di depan bus yang berhenti. Sang sopir yang sempat tidak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit. Kerasnya tabrakan membuat kondisi mobil pickup ringsek di sisi kiri, sedangkan minibus yang menabrak mobil pickup ringsek di bagian mesin depan. Awal mula kejadian itu saya masih di belakang, Pak. Tadi terus dengar suara keras banget itu. Sampai bunyi mobilnya itu nggak berhenti. Setelah saya lihat CCTV itu ternyata Elsapeknya mau ngisi mungkin. Soalnya udah pelan-pelan. Terus disondol mobil dari belakang, dari depan ada mobil LPG kena langsung, ada bis lagi, masuk lagi ke SPBU. Polisi menduga pengemudi minibus kurang konsentrasi saat berkendara. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membersihkan serpihan kaca serta puing kecelakaan di lokasi. KBM Innova pengemudi ini kurang konsentrasi sehingga menabrak KBM L300 yang berjalan searah di depannya. Dalam kejadian ini ada 4 kendaraan yang terlibat, 3 dari arah Semarang menuju Solo, 1 dari Solo menuju Semarang yaitu mobil Tanki. Hanya satu orang korban dari pengemudi L300. Alhamdulillah tidak parah, tapi luka-luka tidak meninggal. Ya, dia sempat terlepas dari kendaraan. Pengemudi pickup yang mengalami luka di bagian kepala kini masih dirawat di RSUD Pandanaran, Boyolali. Keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sebuah truk box tiba-tiba menabrak pohon dan terguling di Klaten. Warga sempat kesulitan mengevakuasi sopir yang terjepit di kabin truk. Truk yang dikemudikan Tangguh Bagus tiba-tiba menabrak pohon hingga terguling di Desa Wangen, Kecamatan Polan Harjo, Klaten Sabtu pagi. Kabin kendaraan ringsek dan sang sopir terjebak di dalamnya. Warga pun mencoba membantu dengan berbagai cara demi mengeluarkan sopir yang kakinya terluka. Sopir naas itu kemudian dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu. Untuk kondisi korban, sementara tadi sempat terjepit badan kabin truk, terus dievakuasi, dibantu sama warga setempat. Terus untuk korban dibawa ke PKU Delanggu. Setelah ditarik ke posisi semula, truk box kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Diduga tidak pandai berenang, seorang bocah di Kabupaten Tegal meninggal dunia saat berenang di Sungai Rambut. Sebelum meninggal, korban sempat ditolong temannya, tetapi pertolongan itu tidak berhasil, sehingga membuat korban tenggelam. Tim SAR gabungan bersama warga mencari jasad seorang bocah bernama Zulfadli di Sungai Rambut, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Zulfadli yang baru berumur 13 tahun tenggelam saat berenang bersama 3 temannya. Diduga korban tak pandai berenang sehingga saat terseret arus ke tengah sungai yang dalam, korban tenggelam. Ketiga korban sempat menolong Fadli, namun karena takut penyelamatan itu akhirnya sia-sia. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa. 4 anak mandi di Sungai Kali Rambut dan 1 orang tenggelam dikarenakan tidak bisa berenang. Anak berempat itu mandi, kemudian ada salah satu yang tenggelam, kemudian sempat temannya menolong, kemudian korban dinyatakan hilang. Sebelum meninggal dunia, bocah asal desa Duku Bangsa Jatinegara awalnya disuruh oleh kakeknya membeli bensin. Namun bukannya beli bensin, korban justru berenang di sungai bersama 3 temannya tanpa sepengetahuan sang kakek. Tadi kan mau membeli bensin, Pak. Jadi nggak tahunya ini langsung pergi. Saya sih nyuruhnya beli bensin, kalau nggak ada bensinnya beli bensin nih. Nah, terus tahunya mandi di sini? Ya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Orang nggak biasa main di sini, kemungkinan diajak temennya, Pak. Usai divisum di Puskesmas Jatinegara, jenazah diserahkan ke pihak keluarga. Pihak keluarga sambut kedatangan jenazah Fadli dengan air mata. Raut kesedihan tak bisa ditutupi. Keluarga harus rela Zulfadli kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.